Halo teman-teman, sudah kenal dengan congestive heart failure belum? Apa? Belum? Yuk kita kenalan dengan congestive heart failure. Congestive heart failure atau yang disebut sebagai gagal jantung kongestif adalah ketidaknormalan struktur atau fungsi jantung sehingga menyebabkan kegagalan distribusi oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Menurut WHO tahun 2016, menunjukkan bahwa terdapat 23 juta atau sekitar 54% dari total kematian disebabkan oleh CHF ini. Benua Asia menduduki tempat tertinggi akibat kematian penyakit jantung dengan jumlah 712,1 ribu jiwa. Di Amerika Serikat, penyakit jantung hampir terjadi 550 ribu kasus per tahun, sedangkan di negara-negara berkembang didapatkan kasus sejumlah 400 ribu hingga 700 ribu per bulan. Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi gagal jantung di Indonesia sebanyak 0,3% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1,5%. Dari data tersebut, memberikan informasi bahwa penyakit ini perlu mendapatkan perhatian lebih lagi. Penasaran sama penyebabnya? Jadi, penyebabnya beragam, mulai dari penyakit jantung bawaan, penyakit jantung koroner, penyakit jantung rematik, penyakit jantung tiroid, kardiomiopati, hipertensi, dan sebagainya. Eits, bukan cuma itu. Usia juga berpengaruh loh teman-teman. Usia merupakan faktor risiko utama gagal jantung. Seiring bertambahnya usia secara normal, tubuh akan mengalami penurunan fungsi organ sehingga menurunkan kemampuan mempertahankan homeostasis tubuh. Selain itu, di negara berkembang seperti Indonesia ini, penyakit gagal jantung berhubungan erat dengan hipertensi. Perempuan lebih berisiko mengalami hipertensi dibandingkan laki-laki, karena dipengaruhi oleh hormon yang dapat menyebabkan peningkatan lemak dalam tubuh atau obesitas. Selain itu, gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, dislipidemia, atau ketidaknormalan profil lipid, dan kurangnya olahraga juga dapat menjadi faktor risiko gagal jantung loh. Lalu, kira-kira apa saja sih tanda-tanda dari penyakit ini? Penyakit ini dapat ditandai dengan timbulnya rasa sesak, pusing, mudah lelah, adanya pembengkakan, kulit pucat, kelemahan otot rangka, insomnia, kegelisahan, kebingungan, serta kehilangan berat badan yang signifikan. Mau tahu tentang mekanisme gagal jantung kongestif? Yuk simak baik-baik. Awal dimulai dengan kerusakan jantung. Kemudian terjadi penurunan corak jantung. Lalu kebutuhan metabolisme tidak terpenuhi sehingga jantung memberikan respon mekanisme kompensasi. Seiring bertambahnya waktu, jantung tidak lagi bisa memberikan kompensasi sehingga terjadi gejala gagal jantung. Nah, seperti itu teman-teman. Yuk kita bahas 3 mekanisme utama dalam respon kompensatorik. Yang pertama, peningkatan aktivitas adrenergik simpatis. Yang kedua, peningkatan beban awal akibat sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAAS. Yang ketiga, hipertrofi ventrikel. Bahas satu persatu yuk. Yang pertama, peningkatan aktivitas adrenergik simpatis. Menurunnya volume pada gagal jantung akan mengakibatkan respon simpatis kompensatorik. Hal ini akan merangsang pengeluaran katekolamin dari saraf-saraf adrenergik jantung dan medula adrenal. Denyut jantung dan kekuatan kontraksi akan meningkat untuk menambah curah jantung. Selain itu juga terjadi vasokonstriksi arteri perifer untuk menstabilkan tekanan arteri dan redistribusi volume darah untuk mengutamakan perfungsi ke organ vital seperti jantung dan otak. Mekanisme yang kedua yaitu peningkatan beban awal akibat sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAAS. Aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron akan menyebabkan retensi natrium dan air oleh ginjal, sehingga akan meningkatkan volume ventrikel dan regangan serabut. Peningkatan beban awal ini akan menambah kontraktilitas miokardium. Mekanisme yang ketiga yaitu hipertrofi ventrikel.
Respon kompensatorik yang terakhir pada gagal jantung adalah hipertrofi miokardium atau bertambahnya ketebalan otot jantung. Hipertrofi akan meningkatkan jumlah sarkomer dalam sel-sel miokardium. Sarkomer dapat bertambah secara paralel atau serial bergantung pada jenis beban hemodinamik yang mengakibatkan gagal jantung. Awalnya, respon kompensatorik sirkulasi ini memiliki efek yang menguntungkan. Namun, pada akhirnya mekanisme kompensatorik dapat menimbulkan gejala dan meningkatkan kerja jantung. Hasil akhir dari peristiwa ini adalah meningkatnya beban miokardium dan terus berlangsungnya gagal jantung. Apa aja sih terapi untuk mengatasi gagal jantung kongestif ini? Yang pertama, ada obat diuretik. Salah satu contohnya ada furosemid. Karena salah satu gejala gagal jantung adalah adanya penumpukan cairan dalam tubuh, maka obat yang termasuk diuretik ini bermanfaat untuk mengembalikan cairan tubuh dalam kondisi normal. Furosemid ini indikasinya untuk udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal. Untuk dosisnya 20-40 mg, rutenya per oral, bentuk sediaannya tablet, serta efek sampingnya hipokalemia dan hiponatremia. Yang kedua adalah obat ACE inhibitor. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim yang biasanya disebut dengan angiotensin converting enzyme atau ACE. ACE adalah enzim yang mengonversi angiotensin 1 ke angiotensin 2. Dengan menghambat ACE, maka akan terjadi pelebaran arteri dan vena. Salah satu contoh obat ini yaitu captopril. Captopril indikasinya untuk pengobatan gagal jantung disfungsi ventrikel kiri setelah infark miokard. Dosis awalnya 6,25 hingga 12,5 mg 3 kali per hari bersama dengan glikosida jantung dan terapi diuretik. Targetnya 50 mg 3 kali per hari. Rutenya per oral, bentuk sediaannya tablet, serta efek sampingnya batuk kering, hiperkalemia, dan hipotensi. Yang ketiga yaitu beta blocker. Salah satu contoh obat ini yaitu bisoprolol. Beta blocker berfungsi untuk menghalangi pelepasan hormon adrenalin sehingga dapat mengurangi stres pada jantung. Obat ini juga bisa menghalangi produksi angiotensin 2 untuk memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Untuk bisoprololnya ini, indikasinya untuk hipertensi dan angina gagal jantung kronik. Dosisnya 1,25 mg sehari sekali untuk 1 minggu. Jika dapat ditoleransi dengan baik, dapat ditingkatkan menjadi 2,5 mg sehari sekali untuk minggu berikutnya. Untuk rotanya oral, bentuk sediaannya tablet, efek sampingnya bradikardi dan hipotensi. Selanjutnya yaitu digoxin. Obat ini mampu membantu jantung untuk berdetak dengan ritme yang lebih teratur. Digoxin dimulai dengan dosis 0,125 hingga 0,25 mg setiap hari bergantung pada usia, fungsi ginjal, berat badan, dan risiko toksisitas. Pada dosis yang lebih rendah harus digunakan jika pasien memenuhi salah satu kriteria berikut. Lebih dari 65 tahun, clearance kreatinin kurang dari 60 ml per menit, atau berat badan ideal kurang dari 70 kg. Digoxin ini indikasinya untuk pengobatan CHF. Dosis awalnya secara per oral 0,75 hingga 1,5 mg. Targetnya 50 mg kali per hari. Untuk dosis pemeliharaannya secara per oral 0,125 hingga 0,5 mg. Untuk bentuk sediaannya tablet dan efek sampingnya batuk kering, hiperkalemia, dan hipotensi. Golongan obat lain yang dapat digunakan untuk pengobatan adalah golongan ARB atau angiotensin receptor blocker. ARB ini diberikan pada pasien yang intoleran dengan ACE inhibitor. Salah satu contoh ARB adalah kandersartan. ARB bekerja dengan cara menghambat pengikatan angiotensin 2 ke reseptornya. Angiotensin 2 merupakan senyawa yang memiliki efek menyempitkan pembuluh darah. Dengan dihambatnya ikatan angiotensin 2 ke reseptor, pembuluh darah dapat melebar, sehingga aliran darah dapat lebih lancar dan tekanan darah dapat menurun.
Contoh dari golongan ARB adalah kandersartan, digunakan untuk pengobatan gagal jantung dengan dosis awal yaitu 8 mg per hari dan juga dosis target hingga 32 mg per hari. Untuk rutenya dapat diberikan secara peroral dan juga memiliki efek samping seperti vertigo dan juga sakit kepala. Selanjutnya, alternatif obat yang dapat diberikan adalah kombinasi hidralazin dan isosorbit dinitrat. Kombinasi obat ini diberikan jika ACE inhibitor dan ARB tidak dapat ditoleransi atau gejala pasien menetap padahal sudah diterapi obat tersebut. Obat golongan nitrat atau isosorbit dinitrat digunakan untuk melebarkan pembuluh darah sehingga membuat darah lebih mudah untuk mengalir ke jantung dan membantunya memompa ke seluruh tubuh. Sedangkan hidralazin dapat menurunkan tekanan darah dengan cara merilekskan pembuluh darah vena atau pembuluh darah yang menuju jantung dan pembuluh darah arteri atau pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Untuk dosis dari hidralazin sendiri itu dapat diberikan 12,5 mg dan isosorbit dinitrat atau ISDN itu 10 mg 2 hingga 3 kali sehari. Untuk rute pemberiannya dapat diberikan secara peroral dan efek samping yang mungkin timbul adalah takikardi, palpitasi, dan juga sakit kepala berdenyut. Kemudian kita akan membahas pemberian terapi obat apa saja sih yang tidak direkomendasikan. Yang pertama adalah glitazon, seharusnya tidak dipergunakan karena dapat memperburuk gagal jantung dan menaikkan resiko hospitalisasi. Yang kedua, sebagian besar dari obat golongan CCB, kecuali amlodipin dan velodipin, seharusnya tidak dipergunakan karena memiliki efek inotropik negatif dan dapat menyebabkan perburukan gagal jantung. Kemudian yang ketiga adalah golongan obat NSAID dan COX-2 inhibitor bila memungkinkan dapat dihindari karena akan menyebabkan retensi cairan, perburukan fungsi ginjal dan juga gagal jantung. Dan yang terakhir adalah penambahan golongan obat ARB pada pemberian ACI inhibitor dan MRA atau renin inhibitor tidak direkomendasikan karena dapat meningkatkan resiko disfungsi renal dan hiperkalemia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai terapi penunjang pada kondisi gagal jantung kongestif. Pasien dengan kondisi gagal jantung kongestif direkomendasikan untuk melakukan beberapa terapi penunjang di samping dari terapi obatnya. Terapi penunjang yang direkomendasikan antara lain adalah yang pertama, ketaatan dalam pengobatan. Hal ini dapat menghambat progresivitas atau perkembangan penyakit dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang kedua, pemantauan berat badan secara mandiri. Pasien direkomendasikan untuk memantau berat badan secara rutin setiap hari. Jika terdapat kenaikan berat badan lebih dari 2 kg dalam 3 hari, maka pasien harus segera menghubungi dokter. Yang ketiga, pembatasan asupan cairan. Dengan rekomendasi asupan cairan yaitu 900 ml hingga 1,2 liter per hari, disesuaikan dengan berat badan ya. Kemudian pengurangan berat badan. Penurunan berat badan direkomendasikan untuk pasien dengan berat badan berlebih dan obesitas di mana ditandai dengan BMI lebih dari 25. Kemudian pemantauan asupan nutrisi, latihan fisik, diet rendah garam dan rendah kolesterol dan juga disarankan untuk tidak merokok ya. Jadi gimana nih teman-teman semua, sudah paham kan apa itu gagal jantung kongestif atau CHF mulai dari gejala hingga penanganannya? Oke deh, sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi mulai sekarang, yuk jaga kesehatan tubuh dengan mewujudkan gaya hidup sehat agar terhindar dari penyakit gagal jantung kongestif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.